pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tanaman obat Indonesia atau pelajaran farmakognosi, yaitu Simplicia herba. Standar kompetensi yang harus nanti kalian bisa yaitu apa? Memahami farmakognosi itu sendiri apa. Yang kedua adalah menjelaskan asal bagian tanaman obat yang mengandung isi berkhasiat. Yang kedua yaitu mengklasifikasikan sistematika tanaman obat. Yang ketiga adalah mengidentifikasi Simplicia dan tanaman obat. Dan yang keempat adalah menjelaskan manfaat dan isi khasiat tanaman obat. Setelah mempelajari Simplicia herba ini, diharapkan nanti kalian dapat memahami sistematika tanam obat penghasil Simplicia herba, mengenal Simplicia herba itu apa saja, mengetahui manfaat dan isi zat berkhasiat Simplicia herba. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman herba. Di sekitar rumah kalian mesti sering menjumpai tanaman ini. Namanya adalah meniran atau Phyllanthus ninuri. Jadi ini adalah Simplicia yang termasuk Simplicia herba. Simplicia herba itu apa sih? Simplicia seluruh tanaman yang terdiri dari seluruh bagian tanaman, mulai akar, batang, daun yang digunakan sebagai obat. Jadi mulai dari akar sampai daunnya itu bisa digunakan untuk pengobatan. Seperti meniran tadi, dari akarnya sampai daunnya itu bisa digunakan. Beda dengan kalau penggunaannya hanya rimpang. Contohnya kunyit, berarti kunyit ini yang bisa digunakan hanya rimpangnya saja. Contoh lagi daun jambu biji. Yang sering digunakan adalah daunnya. Berarti dia termasuk apa? Simplicia folium. Sedangkan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang herba, Simplicia herba. Simplicia herba merupakan salah satu bagian dari bahan alami yang banyak digunakan dalam teknik pengobatan herbal atau tradisional. Jenis herba yang digunakan dalam pengobatan atau yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah apa saja? Yang pertama ada Andrographis herba, yang kedua ada Belladonna herba, yang ketiga ada Centella herba, yang keempat ada Equisetae herba, yang kelima ada Ephedra equisitanae herba, yang keenam ada Hirta herba, yang ketujuh Hyoscyamus herba, 8 Mentha arvensitis herba, yang ke-9 Mentha piperita herba, yang ke-10 Phyllanthi herba, yang ke-11 Serpili herba, yang ke-12 Stramoni herba, yang ke-13 adalah Thymi herba. Oke, kita lanjut saja ya. Kita akan membahas satu persatu dari poin 1 sampai poin 13. Nah, Sambiloto, rasanya yang pahit atau kita kenal dengan nama tanaman asalnya Andrographis paniculata. Berasal dari keluarga Acantheraceae. Zat berkhasiat dari Sambiloto itu ada apa saja? 2 macam zat pahit, yaitu suatu hablur kuning atau Androgon follida yang rasanya sangat pahit, dan kalmegin yaitu zat amorf, minyak siri, alkaloida, asam kersik, damar, garam, alkali. Penggunaannya untuk apa saja? Tonikum, antipiretika maupun diuretika. Pemberiannya tidak berbahu, rasa sangat pahit. Bagian yang digunakan adalah ranting berdaun, bisa dari akarnya sampai daunnya. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Untuk nama Simplicianya yaitu adalah Andrographis herba. Silahkan kalian cari istilah tonikum. Yang kedua adalah Belladonna herba atau herba belladon. Nama tanaman asalnya yaitu adalah Atropa belladonna, L
adalah nama penemunya atau Atropa acuminata, atau penemunya yaitu Rolly X. Linde. Berasal dari keluarga Solanaceae. Zat berkhasiatnya ada alkaloida atropina, hyoscyamina, apotropina, belladonna, nortropropina, dan scopolamina atau hyoscina. Penggunaannya untuk apa saja? Sesak nafas, nyeri, dihaid, parkinsonisme, dan parasimpatoidik. Pemberiannya bau lemah, rasa agak pahit dan getir. Bagian yang digunakan adalah daun atau campuran daun dan pucuk berbunga. Contoh sediaan dari herba belladonna itu ada 4: Belladonna pulvis, Belladonna tinctura, Belladonna digitalis, Valeriana tinctura, atau ekstrak belladon. Penyimpanannya yaitu adalah untuk dalam wadah tertutup baik. Silakan kalian cari pengertian dari istilah parkinsonisme dan parasimpatoidik. Yang ketiga adalah herba pegagan atau nama tanaman asalnya itu Centella asiatica, berasal dari keluarga Apiaceae. Zat khasiatnya ada campuran damar, minyak sirih, zat mineral, zat penyama maupun glukosida. Digunakan untuk apa saja? Yang pertama ada diuretika, amara, tonikum, astringensia, obat sariawan. Pemberiannya ada bau lemah, aromatik, mula-mula tidak berasa, lama-lama agak pahit. Bagian yang digunakan apa? Seluruh tanaman, bagian tanaman. Atau nama simplisiannya yaitu Centella herba. Silahkan kalian cari pengertian diuretika, amara, tonikum, astringensia. Yang keempat adalah Equisetum herba atau greges otot atau rumput betung. Nama tanaman asalnya yaitu ada Equisetum debil, keluarganya Equisetaceae. Zat berkhasiatnya ada kalium, asam kersik, saponin. Penggunaannya adalah untuk diuretika. Serta bagian tanaman yang digunakan adalah bagian tanaman di aras tanah. Yang kelima ada Ephedra equisetae herba atau herba Ephedra equisetina. Nama tanaman asalnya yaitu Ephedra equisetina atau Ephedra sinica, berasal dari keluarga Ephedraceae dengan zat isinya 0,75 sampai 1% ephedrina dan pseudoephedrin. Penggunaannya adalah untuk vasodilatansia. Silakan kalian cari pengertiannya. Untuk pemberiannya tidak berbau dan rasa pahit. Bagian yang digunakan adalah apa? Batang dan daunnya. Lanjut. Patikan kebo atau Hirtae herba. Nama tanam asalnya adalah Euphorbia hirta, berasal dari keluarga Euphorbiaceae. Dan berkhasiat utama atau isi yaitu alkaloida dan damar. Penggunaannya untuk apa? Obat batuk dan sedativa. Kalian cari ya, sedativa itu apa? Untuk tanam bagian yang digunakan adalah seluruh bagian tanaman. Yang ketujuh adalah Hyoscyami herba atau herba Hyoscyami. Nama tanaman asalnya yaitu adalah Hyoscyamus niger. Keluarganya adalah Solanaceae. Zat berkhasiatnya ada alkaloida hyoscyamina dan hyoscina. Untuk persyaratan kadarnya yaitu kadar alkaloida jumlah dihitung sebagai hyoscyamina tidak kurang dari 0,05%. Penggunaannya adalah untuk apa? Sesak nafas, nyeri haid, parkinsonisme, penenang, parasimpatolytik, dan antispasmodik. Silahkan kalian cari pengertian dari antispasmodik itu apa. Bagian yang digunakan tadi apa aja? Daun, campuran daun, atau pucuk berbunga. Sediaannya ada Hyoscyami ekstrak atau Hyoscyami pulvis serbuk ya. Untuk jenisnya ada 3, Hyoscyamus niger, Hyoscyamus alba, dan Hyoscyamus muticus. Selanjutnya adalah
Daun pokok atau Mentha arvensis berasal dari keluarga Lamiaceae. Zat berkhasiatnya ada minyak atsiri yang mengandung mentol, damar, dan zat penyama. Penggunaannya untuk apa saja? Carminativa, antispasmodik, dan diaphoretika. Silahkan kalian cari pengertian dari ketiga istilah tersebut. Bagian yang digunakan adalah daun dan pucuk berbunga. Waktu panen, tanaman mulai berbunga sampai berbunga penuh. Untuk cara panennya itu dilakukan dengan memotong batang rata dengan tanah. Panenan dapat dilakukan 3 kali tiap tahun. Tahu nama simplicianya itu Mentha arvensis hirba. Nih ya, berikut ada jenisnya, ada 4 macam, bisa dibaca sendiri. Lanjut saja. Mentha piperita hirba atau hirba peppermint berasal dari nama latinnya Mentha piperita. Keluarganya adalah Lamiaceae. Zat berkhasiatnya ada apa aja? Minyak atsiri yang mengandung mentol, metil asetat, dan menton. Penggunaannya untuk apa? Carminativa. Sediaan dari herba peppermint ini ada apa? Oleum Mentha piperitae menurut Pharmacopoeia Indonesia. Yang ke-10 adalah Phyllanthi hirba atau meniran. Sesuai gambar di awal tadi ya, hirba meniran. Nama tanaman asalnya adalah Phyllanthus niruri. Berasal dari keluarga apa? Euphorbiaceae. Zat berkhasiatnya ada apa? Zat pahit phyllantin, damar, mineral, dan zat penyama. Penggunaannya untuk diuretika dan untuk imunomodulator. Silahkan kalian cari pengertian dari diuretika dan imunomodulator. Pemberiannya bau aromatik, rasa pahit. Bagian yang digunakan apa? Semua bagian di atas tanah. Boleh juga dari akarnya ya. Yang ke-11 adalah Serpili hirba atau hirba serpili. Nama tanaman asalnya adalah Thymus serpyllum. Berasal dari keluarga Lamiaceae. Zat berkhasiatnya ada minyak atsiri yang mengandung timol, carvacol, pinenterpen, alkohol, dan spicezerpilin. Penggunaannya ada apa? Untuk ekspektoransia. Silahkan kalian cari pengertiannya. Untuk penyimpanannya apa? Dalam wadah tertutup baik dan terlindung cahaya. Yang ke-12 ada Stramoni hirba atau hirba Stramoni. Berasal dari nama asalnya Datura stramonium atau Datura stramonium varietas statula. Keluarganya ada Solanaceae. Zat berkhasiat utama atau isi terutama daturin atau hyoscyamina atau scopolamina. Penggunaannya untuk sesak nafas, nyeri, atau Parkinsonisme. Pemberiannya bau tidak enak, rasanya pahit. Jadi rata-rata dari awal tadi rasanya pahit ya. Yang terakhir ada Thymi hirba atau hirba tirmi. Nama tanaman asalnya adalah Thymus vulgaris. Keluarganya adalah Lamiaceae yang mengandung zat berkhasiat minyak atsiri yang mengandung timol. Terdapat pula carvacol, pinen, linalol, dan bonil asetat. Persyaratan kadarnya, kadar minyak atsiri tidak kurang dari 1%. Penggunaannya sebagai apa? Obat batuk atau ekspektoransia. Pemberiannya bau aromatik, rasa pedas, sejuk. Bagian yang digunakan adalah pucuk, berbunga, dan daun. Sediaannya apa? Sediaan dari herba tirmi itu ada Thymi extractum menurut Formularium Nasional, Sirupus Thymi bromatus. Untuk penyimpanannya herba tirmi yaitu dalam wadah tertutup baik, terlindung cahaya. Silahkan kalian cari gambar atau foto dari tanaman pertama sampai ke-13 dan diberi
nama sesuai dengan tanaman tersebut. Silakan nanti dikumpulkan melalui WhatsApp. Sebanyak apapun yang kita baca, kita membaca sejarah. Sekecil apapun temuan kita, maka kita membuat sejarah. Jadi, silahkan kalian cari tanaman tadi di sekitar rumah kalian. Setelah kalian browsing fotonya, kalian amati apakah benar tanamannya itu ada di lingkungan sekitar kalian. Sekian materi pada pertemuan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.